Yang jelas ada orang yang sudah tidak bisa mengungkapkan perasaannya lagi, diam. Tapi rasa itu masih tetap ada. Kalian sudah terlalu lama berada di dalam situasi yang tidak baik, dan mungkin itu sudah membuat kalian kehilangan banyak kesempatan besar di dalam hidup kalian, guys. Setelah The Judgment, The Tower, guys. Oke, bottom of the deck, ingat sebelum aku shuffle kartu ini, The Tower. Kalian harus pergi dari situasi kalian ini, ya. Biasanya ketidakbahagiaan Five of Wands itu adalah keraguan-raguan. Benarkah yang aku lakukan ini? Aku mempertahankan hubungan ini, benarkah? Atau agar pernikahan ini tetap bertahan di situ? Oke, kalau pacaran supaya kami nggak putus. Ada yang kamu lindungi, tapi kamu nggak senang ketika melakukannya. Aquarius, aku mau tanya sama kamu. Selama mempertahankannya, kamu sakit hati, konflik batin, oke? Satu. Kemudian ketika kamu mencoba untuk optimis, kamu ragu-ragu di fokus. Dan di targetmu atau subconscious mindmu, kamu sudah tahu pasti akan menyakitkan pada akhirnya. Lalu ngapain kamu di sini? Have you ever felt? Are you listening? Have you ever Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat-sehat saja ya. Kalian tahu doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian Aquarius. Selamat datang di bulan April dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya berjalan dengan baik dan lancar guys, sampai nanti hari kemenangan tiba ya. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship guys, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader di sini ya. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk para Aquarian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi channel ini guys, kalian luar biasa. Dan untuk Aquarius yang rajin komen, like, dan share video-videoku, dua kali terima kasih banyak untuk kalian, kalian baik sekali ya. Sedangkan untuk Aquarius newcomer atau yang baru pertama kali melihat channel ini, halo, salam kenal, nama aku Ray. Aku adalah tarot reader dan channel ini namanya Be Delightful ya guys, channel untuk melihat readingan tarot. Silakan masuk, jangan malu-malu. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan apa yang kalian cari ya. Oke. This is love reading for you guys untuk 14 hari pertama bulan April 2022. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship. Artinya tidak semua Aquarius di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Silakan ambil apa yang resonate dan yang tidak resonate disisakan buat Aquarius lainnya ya. Begitulah general reading guys. Oke. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa kata mereka ya. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Aquarius, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing sama kalian atau orang yang lagi kepo sama kehidupan kalian ya. Mereka itu disebut sebagai kepoers atau the cross watcher ya, yang suka ngintip-ngintip Aquarius. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu guys. 6 kartu aku buka di sini dan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku buka di video extended ya. Jadi kalau kalian merasa ini adalah cerita kalian, ini readingan kalian dan resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, lalu kalian tertarik untuk melanjutkan kisah berikutnya, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Oke, kita akan segera mulai Aquarius readingan kalian ya. Diawali dari April ini aku akan membuka 3 kartu oracle untuk kalian ya. Di setiap readingan apapun guys ya, aku akan bukakan oracle untuk kalian. Kenapa? Karena oracle itu penting guys, berisi tentang nasihat-nasihat yang perlu kalian ketahui sepanjang bulan April, terutama untuk 14 hari pertama April ya guys ya, sesuai dengan periode readingan ini ya. Nama deck oracle yang kita pakai kali ini adalah bukan secret guys, secret itu rahasia, secret. Secret creator ya, yang menciptakan deck tarot ini secret katanya. Oke. Kita akan ambil 3 dari sini guys untuk mencari informasi yang perlu kalian ketahui ya. Kita segera mulai saja. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship untuk 14 hari pertama di bulan April 2022. Thank you very much. Hanya 3 yang kita ambil ya guys ya. Aquarian, teman-temanku Aquarius, saudara-saudaraku Aquarius, the star. Oke, let's see. Yang pertama adalah Yang pertama adalah itu tertutup. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua terbuka. Dan yang ketiga Oke, ini dia yang ketiga ya.
Yang pertama dulu guys, yang tertutup. Aku penasaran dengan yang tertutup. Tertutup itu selalu bikin penasaran ya. Yang pertama adalah Nourish the Sacred Feminine. Ini cukup sering keluar ya belakangan ini. Untuk bulan April banyak Divine Feminine atau Divine Masculine yang masuk ke dalam readinganku guys. Divine Feminine dan Divine Masculine itu tidak tergantung jenis kelamin ya. Ayah kita di rumah itu bisa saja membawa energi feminim, sedangkan ibu kita membawa energi maskulin. Ya, begitu juga dengan relationship kalian saat ini ya guys. Bisa saja kalian perempuan membawa energi maskulin, bisa saja kalian laki-laki membawa energi feminim ya. Yang jelas ketika disebut dengan Sacred Feminine dan kemudian Divine Feminine itu feminim yang istimewa guys ya, yang diperhatikan dengan istimewa oleh universe. Kenapa? Karena kalian punya misi di dunia ini saat ini, di kehidupan yang sekarang, di life cycle yang ini. Kalian dilahirkan ke dunia ini berbeda dengan feminim lainnya, oke? Nourish the Sacred Feminine. Itulah kamu saat ini Aquarius yang akan segera kita bicarakan sebentar lagi ya. Oke, kemudian ada follow through. Lanjutkan perjalananmu, oke? Kamu sudah dikasih tahu jalan, silahkan dilanjutkan ya. Saat ini kamu merasa stuck, stop stucknya. Lepaskan dirimu dari situasi stuck dan kemudian silahkan lanjutkan perjalananmu karena kamu Sacred Feminine. Kamu punya misi dan tujuanmu itu penting di dunia ini ya. Kamu diarahkan, tenang saja ya. Jadi kemana aku harus pergi berikutnya, Ray? Bukan seperti itu. Kalau kamu the real Sacred Feminine, kamu tidak akan bertanya apa yang harus aku lakukan berikutnya. No, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Masalahnya adalah kamu tidak mau melakukannya. Ya, beda ya guys, dengan orang yang tidak tahu dengan yang tidak mau. Kalau kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan berikutnya, Aquarius Sacred Feminine, kamu sudah tahu, silakan lanjutkan. Oke, follow through. Dan kemudian kartu ketiga adalah Light in the Unexpected. Ada solusi yang akan kamu terima atas permasalahanmu saat ini Aquarian kolektif ya, yang tidak seperti kamu duga. Oke, anggap saja saat ini kamu punya masalah, oke, dan kemudian menurutmu beginilah solusi yang seharusnya, beginilah jalan keluar yang terbaik yang bisa aku dapatkan, dan ternyata jalan keluar yang diberikan oleh universe itu bukan seperti yang kamu harapkan. Oke, tapi yang namanya dari universe adalah yang terbaik, setuju ya? Kalau ada solusi yang diberikan universe ke kita, itu pasti yang terbaik daripada solusi yang diberikan teman kita, daripada solusi yang diberikan oleh tetangga kita, daripada solusi yang diberikan oleh orang lain, sahabat kita, siapapun itu ya. Solusi dari Tuhan pasti yang terbaik. Oke, itu yang akan segera kamu terima. Di bulan April ini ada solusi dari universe mengenai permasalahan yang kamu bawa dari bulan-bulan sebelumnya, dan kamu akan merasa senang sekali walaupun itu tidak seperti yang kamu harapkan. Oke, kita akan segera buka kartu untuk kalian Aquarius. Oke, aku akan coba panggil dulu apakah sudah ada Aquarius yang mau masuk. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars for the first biweekly of April 2022. Thank you very much. Halo. Halo temanku Aquarius, sahabat-sahabatku Aquarius, saudara-saudaraku Aquarius, bapak dan ibu sekalian, abang dan kakak. Apakah ada yang mau bercurhat? Silahkan. Oke. No, only one, hanya satu. The Three of Swords. Oh my god, kenapa ini harus muncul di kartu pertama? Ini adalah kartu tarot pertama yang keluar di readingan kalian untuk 14 hari pertama bulan April, dan kartunya adalah The Three of Swords. Sakit hati, deception, pengkhianatan, kehadiran pihak ketiga, penipuan guys ya. Nourish the Sacred Feminine and follow through. Kamu sudah tahu itu ya, apa yang harus kamu lakukan berikutnya Aquarius. For specific Aquarius yang saat ini sedang aku ajak bicara, kamu adalah Sacred Feminine dan kemudian follow through. Akan ada light in the unexpected way untuk situasimu ini, The Three of Swords ya. Jangan berlama-lama di situasi itu ya. Kalau kamu sudah berpisah atau kamu akan memutuskan untuk berpisah, silakan berpisah dengan dia ya. I don't know, aku rasa follow through itu kayak lanjutkan perjalananmu begitu ya Aquarius. Oke, ada hal lainnya? Apakah masih ada yang mau curhat? Silakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke Aquarius, jangan sakit hati lagi dong Aquarius. Yang lain dong, ada yang lain gitu. Misalnya The Sun gitu kan, jelasinnya enak ya. Atau misalnya The Hierophant, The Four of Wands. Oke.
The Ten of Pentacles. Nah, ini enak, tapi datangnya barengan guys. Jadi kartu tarot itu kalau tunggal pengertiannya X misalnya ya, tapi kalau sudah digabung dengan beberapa kartu lainnya bisa jadi pengertiannya itu A B C D F G ya, atau X Y Z. Oke, mari kita lihat dulu guys. The Ten of Pentacles, the Empress, kemudian the Four of Cups dan the Death. Ada kematian aku rasa ya. Biasanya the Death ini memang kartu transformasi guys ya, rekonstruksi, mengganti dirimu yang lama menjadi versi terbaru ya. Kamu kayak di upgrade gitu ya, connect to wifi and then upgrade it gitu. Tapi kedatangan the Death bersama the Empress aku lihat di sini, aku rasa kamu baru-baru ini ditinggalkan oleh your masculine energy. Terlepas apapun jenis kelaminmu ya saat ini, tapi ada energi maskulin yang baru-baru ini meninggalkan kalian, meninggal dunia ya guys, maksud aku ya, meninggal dunia. Literally ya, meninggal dunia. Dan kemudian the Ten of Pentacles bersama dengan Four of Cups. Ada yang hilang dalam dirimu yang berkaitan dengan Ten of Pentacles. Aku rasa ada hal-hal yang menyenangkan dalam duit-duitan di situ bersama dia dulu, oke? Dan kemudian itu akan hilang dalam waktu dekat somehow guys. Four of Cups itu adalah missing opportunity dan Ten of Pentacles itu adalah home atau family yang banyak pentacles-nya ya. Setelah dia pergi, ada perubahan dalam jalur hidupmu. Ya, dan aku rasa yang pertama akan berubah adalah situasi keuanganmu, yang aku rasa akan segera lepas ya. Abundance itu akan segera hilang dengan kepergian dia. Oke, gak usah kita bahas lagi ya. Oke, silakan yang lain yang mau curhat, Aquarius. Begitu banyak guys. Mari kita cerita yang baik-baik kalau bisa ya Aquarius. Apakah masih ada orang lain yang mau curhat? Silakan. Kartu tarot itu ada 78 guys ya. Ada banyak cerita di sini. Oke. The Fool hampir keluar, oke. Lihat berapa kali aku menshuffle kartu ini tadi dan lihat apa yang keluar lagi guys. The Empress, Ten of Pentacles, the Death. Masih dia. Halo, Aquarius. Kalau memang harus kamu yang berbicara, biarlah kamu ya. Tapi terakhir kali aku akan panggil Aquarius lainnya. Halo. Oke. Oke. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan siap dipakai oleh Aquarian yang sudah datang membawa energi kolektif untuk kita semua ya guys. Dari tadi yang muncul itu adalah Empress, the Death, dan kemudian the Ten of Pentacles. Oke. Ada missing opportunity tadi, the Four of Cups. Mari kita berharap agar tidak itu yang muncul. Oke, the Tower ya. Untuk Aquarius kolektif di bulan April diawali dari 2 minggu pertama, ada hal menyakitkan yang terjadi di dalam hidup kalian guys. Kalian akan masuk ke situasi yang menyedihkan. The Tower itu peristiwa menyakitkan ya guys, karena logonya atau simbolnya itu adalah menara yang tinggi, kemudian di-cut dengan lightning atau petir ya, atau kilat yang menyambar sehingga towernya itu roboh ya. Ketika tower itu roboh, disitulah simbol ego yang roboh. Ego roboh itu bagus guys ya, karena terlalu tinggi egonya, jadi dirobohin dulu biar gak terlalu tinggi, oke? Tuhan enak lihat yang tinggi-tinggi guys, apalagi yang tinggi hati ya. Makanya The Tower ini muncul di sini untuk kalian agar kalian bisa kembali ke siapa diri kalian yang sebenarnya, kembali ke jalur kalian ya. Oke, saat ini kalian berada di luar jalur. Ini adalah bottom of the deck yang akan segera naik ke permukaan. Inilah yang akan mengembalikan kalian ke jalur di mana seharusnya kalian berada ya guys. Oke. Mari kita lihat untuk Aquarius specific person yang akan dibicarakan dalam readingan ini. Halo my friend. The Five of Wands. Konflik dalam batin ya. Perang antara kamu dengan dirimu sendiri. Oke. Kita akan ambil kartu lengkapnya dulu, nanti aku jelaskan satu persatu seperti biasa Aquarius. The Nine of Wands, Page of Wands, oh my god, the Ten of Swords, Three of Pentacles, Page of Swords, Six of Pentacles, the Wheel of Fortune, the World, yes. Kemudian yang terakhir adalah the Moon. Mungkin kamu dealing dengan Pisces,
Kalau nggak Pisces guys, ada Aries, Leo, Sagittarius yang paling kuat ya, dan Libra, Gemini, Aquarius juga kuat. Oke. Bottom of the decknya ada the Ten of Wands, beban dalam pikiran ya. Guys, Ten of Wands keluar, kalian pusing, aduh pusing gitu. Sebenarnya nggak pusing. Pernah nggak sih melakukan yang seperti itu? Aduh pusing gua ngeliat situasi saat ini, aduh pusing gua lihat kantor saat ini, aduh pusing gua lihat anak-anak gua nakal-nakal semua. Sebenarnya nggak pusing. Pernah ya begitu ya? Pusing itu not literally, cuman dibuat analogi kayak menggambarkan situasimu saat ini. Nah, kalau Ten of Wands datang, pusingmu itu sampai beneran sakit kepala ya, bisa jadi migrain, sakit kepala nyut-nyutan karena pusing. Aduh, aku kok ketawa ya ada orang yang pusing. Tapi yang jelas beban dalam pikiran yang semakin hari semakin berat. Saat ini sangat berat guys, beban dalam pikiran. Beban itu tidak nyata di bottom of the deck ya, atau di overall energy, tapi yang ada di subconscious mindmu itu nyata. Aslinya tidak nyata guys ya, karena ini ada di alam bawah sadar. Oke, 16 aku lihat di video master number 5 perubahan ya. 16 1 tambah 6 7, 1 tambah 6 7, 7 tambah 7 14, 1 tambah 4 5. 5 itu adalah angka perubahan ya, ada yang berubah. Oke. Perubahan 5 itu guys bukan the death, karena the death itu nomor 13. 4 ya. The death itu transformasi besar-besaran, rekonstruksi, tapi kalau angka 5 itu perubahan situasi yang ada di sekelilingmu ya. Kamu nggak berubah, tapi situasimu yang berubah. Itulah kalau master number 5 ya. Kamu akan mengalami perubahan yang bisa kamu rasakan di bulan April ini sampai nanti ke bulan 5, bulan Mei ya. Ada yang berubah, oke? Beban itu tidak terasa lagi, oke? Oke, kita harus selalu optimis guys. Karena pesimis itu nggak ada gunanya. Emang pesimis bisa membuat kamu tambah kaya 10 miliar? Nggak kan? Makanya optimis saja. Optimis pun tidak akan bisa membuatmu tambah kaya 10 miliar. Tapi kamu punya harapan kalau bersikap optimis, oke? Five of Wands yang di-cross dengan the Nine of Wands. Beban dalam pikiran, kemudian ada tekanan batin, pertarungan di dalam hati antara kamu dan kamu. Yang menjadi challenge-nya adalah the Nine of Wands, sesuatu yang kamu lindungi guys ya. Pasang badan ini ya, Nine of Wands ini berdiri di luar wands, di luar tongkat. Jadi kalau ada macan datang, kamu duluan yang diterkam, yang di balik tongkat ini akan terlindungi. Inilah orang yang pasang badan. Ini biasanya orang tua ke anaknya guys. Kalau ini datang bersama the Hierophant atau kemudian the Justice, itu biasanya ada sidang perceraian dan kemudian ada salah satu dari orang tua, misalnya ibunya atau ayahnya, yang akan mempertahankan anaknya habis-habisan ya. Ketika di persidangan dia akan mempertahankan hak asuh misalnya ya. Itulah the Nine of Wands, oke? Siap pasang badan, siap mati demi mempertahankan apa yang sedang dia lindungi ya. Itulah yang membuat kamu saat ini berada pada tekanan batin, perang batin dengan dirimu sendiri. Oke, ada yang kamu lindungi. Kamu melindungi seseorang, tapi kamu jadi galau ya. Kemudian di fokus ada the Page of Wands, optimis, harus optimis, harus optimis. Inilah yang kamu pikirkan setiap hari. Oke, sampai kamu pusing ya. Aku harus optimis. Situasi akan membaik ya, situasi akan membaik. Angka 5 tadi untukmu ya. Situasi akan membaik, semuanya akan berubah menjadi baik. Itulah yang menjadi fokus. Dan kemudian di target atau subconscious mind ya. Ada perbedaan guys antara apa yang kamu pikirkan dengan apa yang ada di dalam alam bawah sadarmu. Ini kartu yang paling menyakitkan di deck tarot ya, the Ten of Swords. Semua yang sakit-sakit ada di sini guys ya. Seperti ditusuk pedang, 10 pedang dari belakang, oke. Kamu berpikir optimis, tapi alam bawah sadarmu berpikir bahwa kamu akan merasakan yang paling sakit yang pernah kamu rasakan atau yang bisa kamu rasakan. Situasi ini akan membuatmu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tapi kembali ke pikiran, aku harus optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa akan ada perubahan. Berbeda kan ya, antara di pikiran dengan di target. Guys, proses manifestasi itu bermain di subconscious mind ya. Makanya yang biasanya dilatih itu subconscious mind, berpikir. Manifestasi, mewujudkan katanya ya, proses memanifestasi itu dimulai dari alam bawah sadar kita. Kalau kamu memanifestasi the Ten of Swords, atau kalau kamu membiarkan the Ten of Swords bermain-main di alam bawah sadarmu, maka yang akan termanifestasi adalah the Ten of Swords. Hati-hati ya, bukan ini yang termanifestasi, bukan solusi ini, bukan perubahan ini, bukan optimisme ini yang akan termanifestasi, tapi alam bawah sadarmu. Oke. Kartu fokus dan target, kalian tidak melakukan apapun secara fisik di 3D. Hanya berpikir
dan di alam bawah sadar ya. Hati-hati dengan alam bawah sadar ya guys, hati-hati. Kita sering sekali bicara begini, aku akan begini, kemudian mencoba berpikir yang baik-baik, tapi coba lihat, apakah betul ketika kalian berpikir yang baik, ada nggak yang menarik kalian untuk kembali berpikir negatif? Itulah alam bawah sadar. Jadi ada tekniknya, ada triknya untuk membalikannya ya, supaya yang kalian fokuskan adalah alam bawah sadar dan pikiran itu bisa kalian tenangkan. Itu mainnya ke intuisi, ke hati. Silakan lihat di video YouTube bagaimana cara untuk melatih alam bawah sadar ya, proses manifestasi, oke? Kemudian di recent past, di masa lalu ada the Three of Pentacles, kalian bekerja sendiri aku rasa. Bisa jadi kalian bekerja di bidang seni, desain, atau creativity ya guys, apapun itu yang berkaitan dengan kreativitas. Jomblo pastinya ya. Kemudian di near future ada the Page of Swords. Ini investigasi guys, mencari informasi dengan energi cerdas ya. Sword itu akan selalu bicara tentang teknik taktik perang. Oke, makanya dia selalu membawa senjata. Di deck tarot itu cuma dia membawa senjata, pedang, oke. Ini simbol dari kecerdasan, pinter, mencari informasi dengan cara cerdas, oke. Baiklah, kita akan segera mengklarifikasi kartu kalian ini Aquarius untuk melihat informasi lebih detail yang perlu kalian ketahui guys. Di 14 hari pertama bulan April 2022 ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars for the first weekly of April 2022. Thank you very much. Kita akan segera mulai ya, diawali dari the Ten of Wands di bottom of the deck atau overall energy. What this is all about? The Ten of Cups. Ten of Cups itu family. Terima kasih karena sudah jatuh. Nanti aku ambil ya guys. Aku udah kenal tarot reader luar sih ya, orang Meksiko. Kalau ada kartu jatuh dia tidak mau ambil guys. It's not for you. Dia tinggal bilang gitu aja, gampang ya. Cuman kadang aku pikir ya jangan-jangan itu penting untuk kalian gitu. Kalau dia enggak, no. Apa yang jatuh itu bukan untukmu, dia bilang begitu. Tapi ini untukmu guys, aku yakin ya yang jatuh itu. Jadi aku akan ambil sebentar lagi. Oke, sebentar. Oke, kadang-kadang aku pikir tarot reader itu bener juga karena adjustment. Oke, ada peringatan terakhir untuk kalian guys ya, berkaitan dengan the Ten of Cups. Situasi pernikahan kalian saat ini, rumah tangga kalian saat ini ya. Kalian sudah terlalu lama berada di dalam situasi yang tidak baik dan mungkin itu sudah membuat kalian kehilangan banyak kesempatan besar di dalam hidup kalian guys. Six of Pentacles, bottom of the decknya the Knight of Wands. The Judgment, peringatan terakhir. The Four of Cups, banyak hal yang sudah terlewat di dalam hidupmu karena kamu tidak bergerak, tidak berpindah, tidak berjalan, guys. Okay. Six of Pentacles adalah balance, simbolnya yin dan yang ya, logo infinite dari angka 8 itu. Okay. Karena kamu tidak bergerak, beban itu tetap ada di sini. 10 itu angka terakhir. Mau nggak mau akan segera berakhir. Nggak ada angka 11 di deck tarot. Ya, kecuali Major Arcana, tapi ini kan Minor Arcana. Makanya The Judgment ini sudah muncul. Setelah The Judgment, The Tower guys. Oke, bottom of the deck, ingat sebelum aku shuffle kartu ini, The Tower. Kalian harus pergi dari situasi kalian ini ya. Oke, ada yang harus kalian tinggalkan aku rasa. Kita lanjutkan dulu ke center of the reading guys. Ada the Five of Wands yang di cross dengan the Nine of Wands. Kalian melindungi sesuatu tapi kalian tidak bahagia ketika melindunginya ya. Pasang badan kalian guys. Biasanya ketidakbahagiaan Five of Wands itu adalah keraguan-raguan. Benarkah yang aku lakukan ini? Aku mempertahankan hubungan ini, benarkah? Apakah ini sudah betul? Apakah ini sudah tepat? Itulah Five of Wands ya guys. Baiklah, mari kita lihat apa kartu klarifikasinya. The King of Cups, kemudian the Eight of Wands, dan ada the Tower sudah datang ya, bersama the Five of Pentacles. Bottom of the decknya ada the Hangman. Kalau Hangman datang itu kalian melihat dari sudut pandang yang berbeda ya guys. Tapi datangnya di bottom of the deck, sebentar lagi naik ya. Yang selama ini kan kalian melindungi situasi ini ya, melindungi rumah tangga ini mungkin, atau melindungi pertunangan ini supaya tetap berlanjut, biar jadi.
pertunangan ini biar tetap akan segera menuju ke pernikahan, atau agar pernikahan ini tetap bertahan di situ. Oke, kalau pacaran supaya kami nggak putus. Ada yang kamu lindungi, tapi kamu nggak senang ketika melakukannya. The Five of Pentacles, pikiran-pikiran buruk. Kemudian The Eight of Wands, komunikasi. Dan kemudian The King of Cups, ada energi Cancer, Scorpio, Pisces di sini yang muncul. Mungkin kamu dealing sama Cancer, Scorpio, Pisces yang usianya lebih tua dari kamu. Karena King of Cups ini dingin ya guys, dingin sebenarnya King of Cups, tapi full of love ya. Bisa jadi nih kamu punya energi. Yang jelas ada orang yang sudah tidak bisa mengungkapkan perasaannya lagi, diam. Tapi rasa itu masih tetap ada. Ya, kamu saat ini sudah diam, sudah tidak bilang I love you lagi ke dia, sudah tidak bilang I miss you lagi ke dia, ya. Tapi rasa itu masih tetap ada. Oke. The Tower datang. Sekali lagi aku bilang guys, kalau The Tower datang kalian sedang tidak berada di jalur yang tepat. The Tower itu akan mengembalikan kalian ke jalur yang tepat. Ini tidak tepat yang kalian lakukan saat ini. Bertahan di sini, melindungi sesuatu. Karena kalian tidak enjoy melakukannya, kalian tidak happy dalam situasi ini. Mempertahankan sesuatu dan mengorbankan perasaan? Really? Oke, kita lihat di fokus ada The Page of Wands. Optimis ya, lebih ke arah kekanak-kanakan, tidak dewasa optimismu ini aku rasa Aquarius. Karena page itu somehow juga artinya baby. Kalau udah baby ya tahu ya kekanak-kanakannya, terlalu lugu. Oke. The Page of Pentacles. Kemudian The Five of Wands lagi. One more card please, thank you. Flipper. Ragu-ragu. Page of, oh my god. Page of Wands. Kemudian Five of Wands. Banyak sekali angka 5 untuk kalian ya guys. 5. The Queen of Pentacles, bottom of the deck ya. Aku rasa kalian sudah mulai berpikir untuk mandiri guys ya. Page of Pentacles ini kayak mau lepas dari dia, mencari uang sendiri. Oke. Ini juga didapatkan oleh Gemini ya. Air sign di 14 hari pertama bulan April ini banyak sekali yang mau mandiri guys, walaupun dia sedang in relationship dengan seseorang, nggak mau tergantung ya. Oke. The Page of Pentacles, Five of Wands, dan The Page of Wands. Kalian meragukan sikap dia ya. Page of Pentacles itu biasanya di love reading itu I don't like you, I'm not interested to you, aku nggak tertarik lagi samamu. Itu ada di dalam pikiran kalian. Bisa jadi dia bilang begitu ke kalian secara verbal ya. Dia sudah bilang, aku udah nggak mau sama kamu, kita udah nggak ada apa-apanya, rasa itu udah hilang, aku sudah tidak punya rasa yang sama seperti yang dulu kurasakan ke kamu. Bisa jadi dia sudah bilang seperti itu. Karena Page of Pentacles itu penolakan aku lihat di sini guys ya. Ada yang menolak kamu, tapi kamu tetap optimis. Itulah yang membuat ada konflik di dalam batinmu. Itulah perlindungan yang membuatmu galau itu. Kamu mempertahankan situasi ini, hubungan ini, walaupun kamu udah dibilang udah nggak menarik lagi bagi dia. Ya guys, literally. Ini yang bilang I'm not interested to you, tapi ini orang yang optimis. Ya. Dua energi ini bertolak belakang, makanya ada konflik batin. Five of Wands. Oke. Kadang-kadang kamu optimis, kadang-kadang kamu meragukannya, kadang-kadang kamu optimis, kadang-kadang kamu meragukannya. Tapi kalau kita lihat dari di target atau subconscious mindmu, kamu sudah siap-siap untuk menerima hal yang paling menyakitkan yang mungkin akan terjadi di dalam hidupmu. The Ten of Swords, kartu paling menyakitkan di deck tarot. Inilah yang ada di alam bawah sadarmu, kamu sudah bersiap untuk ini. Dan kamu sedang memanifestasi ini. Kenapa Ray? Karena di dalam, di bawah sadarmu, your subconscious mind. Pikiranmu ini kayak melayang, halusinasi yang saat ini kamu lakukan untuk optimis. Oke. Kita akan lanjutkan di target, ada The Ten of Swords. What this is all about? Kalau kamu sudah tahu kemungkinan terburuk adalah The Ten of Swords ya, yang paling menyakitkan akan terjadi padamu. Lalu apa alasanmu untuk mempertahankan ini?
Aquarius, aku mau tanya sama kamu. Selama mempertahankannya, kamu sakit hati, konflik batin, oke? Satu. Kemudian ketika kamu mencoba untuk optimis, kamu ragu-ragu di fokus. Dan di targetmu atau subconscious mindmu, kamu sudah tahu pasti akan menyakitkan pada akhirnya. Lalu ngapain kamu di sini? Itu penting loh guys, aku tanyakan ya ke kalian. Penting sekali. Coba tanya baik-baik ke dalam hatimu ya. Jangan ke dalam pikiranmu. Karena aku tahu pikiran kamu itu memang mau mempertahankan dia ya. Yang tidak mau lagi bersamamu. Ace of Pentacles, oke. Ace of Pentacles. Kemudian the Queen of Swords. Aku mencium bau uang di sini guys ya, karena bottom of the deck-nya datang King of Pentacles. Mungkin kalian dealing sama Taurus, Virgo, Capricorn ya. Beberapa Aquarius kolektif. Tak kenapa aku bawanya mau marah sama kamu Aquarius. Biasanya aku mau ngakak aja sama Aquarius, tapi sekarang mau marah. Yang kamu harapkan itu uang guys. The Eight of Pentacles dan the Ace of Pentacles. Menurutmu dia itu kayak pohon duit. Oke. This is King of Pentacles. Kamu sudah lihat dia ada berapa banyak orang mengelilinginya. Aku lihat ini kamu juga tahu. Dia tuh bukan hanya bermain-main ya denganmu saja. Aku akan pakai kata bermain-main. Kamu tahu dia mempermainkanmu. Dia bukan hanya bermain-main dengan kamu, tapi ada satu dua, mungkin dua orang juga yang lagi bermain-main dengan dia saat ini. Oke, but it's okay. Selama aku masih fokus kepada Pentacles ini, aku bisa bersikap dingin ke dia. The Queen of Swords, this is you. Libra, Gemini, Aquarius, energy. Oke, aku bisa akan mengabaikan. Oke. Apapun yang dia perlakukan ke aku, apapun yang dia buat gak apa-apa. Asalkan aku bisa dapat duitnya. Itu yang kamu targetkan ya. Dan kamu sudah mempersiapkan untuk mendapatkan situasi terburuk sekalipun. Guys, Ten of Swords itu bukan hanya dalam emotion, tapi fisik bisa ya. Sakit fisik, oke? Bisa jadi diperlakukan dengan kasar, dikasarin, dikerasin, bisa jadi ya. Kamu akan mencoba bertahan. Di sini aku lihat agar bisa mendapatkan Head of Pentacles dan Ace of Pentacles tadi. Let me clarify the Three of Pentacles, thank you. Yes. Satu lagi katanya. Oke. Oke, The Magician. Kemudian ada kartu The Knight of Cups. Dan the Queen of Cups, King of Cups, Queen of Cups, Knight of Cups. Bottom of the deck-nya the Lovers. Aku lihat perbedaan usia kalian yang sangat jelas di sini ya guys. Kartu the Lovers ini adalah perbedaan usia, kartunya Gemini ini. Ada perbedaan pola pikir, ada perbedaan cara pandang, perbedaan perspektif di antara kalian yang sangat signifikan aku lihat di sini ya. Kamu sudah pernah pergi dari dia? Dulu ketika masih ada rasa di antara kalian, ada ya guys rasa itu. Karena King dan Queen ini sudah terpisah aku lihat di sini ya. Kamu sempat memutuskan untuk pergi meninggalkan dia dan kemudian antara dia yang meminta kamu kembali atau kamu yang kembali ke dia. Knight of Cups, minta maaf. Coba ingat-ingat ketika kamu pergi siapa yang melakukan kesalahan ya. Siapa yang bersalah dia yang meminta maaf ya. Karena energi Knight of Cups ini adalah energi meminta maaf ya. Orang yang rushing back untuk meminta maaf. Hingga saat ini tidak ada perubahan guys. Itu terulang kembali, terjadi kembali. Kesalahan yang sama terjadi kembali. Berkaitan dengan pihak kedua, ketiga, kurasa Aquarius ya. Ada Three of Swords tadi, sakit hati itu. Oke, ya itulah ya, kalian tahu. Bisa jadi kalian dealing sama Emperor guys. Emperor energy ya, bukan the real Emperor. Yang memang udah mature, matang, sudah 50 tahun ke atas. Oke. Yang punya banyak concubine ya, selir. Oke, let me clarify the Page of Swords, thank you. Ini adalah kartu investigasi ya. Cari informasi. Six of Pentacles, Wheel of Fortune, the World dan the Moon. Seven of Cups.
Kemudian the Three of Swords, the Devil. Oke. Sebentar lagi under 6 month, di bawah 6 bulan ya guys. Oktober maksimal, bisa lebih cepat. Kalian akan bisa menyadari betapa the devilnya dia. Akhirnya kalian akan tahu ini setelah terjadinya rasa sakit hati yang berikutnya. Entah keberapa kalinya guys, I don't know. Karena ini tadi muncul lagi berkali-kali ya. Saat ini kalian masih tetap bertahan karena center of the reading itu Nine of Wands-nya masih datang miring bersama the Five of Wands. Meskipun kalian bertahan bersama dia, mengharapkan Pentacles-nya, konflik batin terus setiap hari, dan beberapa waktu ke depan, tidak lama lagi dia akan kembali menyakiti hati kalian ya. The Three of Swords yang datang bersama the Devil, dan aku rasa itu akan sangat menyakitkan guys. Ini puncaknya kalau kalian tidak segera pergi dari dia. Ya, begitu kartu yang terbuka itulah yang harus aku bacakan ya guys. Karena The Wheel of Fortune sudah datang di sini. Ini kesempatan besar untuk kalian sebelum The Devil dan The Three of Swords ini muncul lagi. Rasa sakit yang luar biasa itu datang lagi. Ya, Ten of Wands, Ten of Swords. Aduh, aku nggak tahu itu gimana rasanya Aquarius. Ya, udah sakit di pikiran, sakit di dalam fisik juga. Ya, ada Wheel of Fortune, keberuntungan mendadak ya. Membawa kalian kepada hoki ya, perubahan cepat. 2 kali datang di sini. The things you need to know. Ini segmen the things you need to know. This is the time. Inilah momen yang pas. Do it now, oke? Kalau kalian adalah Aquarius yang merasa resonate dengan cerita ini guys, ini cerita kalian. This is my story, Ray. Dan kalian tertarik untuk melanjutkan kartu yang posisinya vertikal ini guys ya, kartu divination ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Ini aja yang aku punya untuk kalian Aquarian ya, di 14 hari pertama bulan April 2022. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya guys. Dadah. Mungkin kamu adalah istri sah atau suami sah. Yang jelas aku lihat di sini kamu punya power untuk mempertahankan dan punya power untuk pergi. Apa yang harus dirugikan? Apa yang harus dianggap menjadi suatu kerugian? Stay bersama dia kamu sedih, pergi dari dia kamu sedih. Inilah kesempatan yang penting untuk kalian ya, membiarkan dia pergi atau kalian pergi dari hidupnya dan kemudian membuka diri agar ada yang masuk. Kebingungan itu akan segera berakhir dan rasa sakit itu akan segera berakhir. Proteksi yang kalian lakukan itu pun akan segera berakhir. Don't worry guys. Kalau kalian masih mencoba untuk mempertahankan sementara The World ini sudah datang, kalian tinggal dapat painnya ya, tinggal dapat rasa sakitnya. Karena Five of Wands ini kan konflik batin. Datangnya Ace of Swords di sini ya, kamu berdamai dengan dirimu sendiri bahwa semuanya sudah berakhir. Oke. Kamu mungkin akan sendiri dulu karena Nine of Pentacles ini happiness, wish fulfillment dalam hal duniawi, tapi sendiri guys.